Pernah kebayang nggak sih kalau beton yang kelihatannya kaku dan dingin itu bisa berpadu serasi sama alam yang hijau dan hidup? Nah, di bahasan kita kali ini, kita akan bongkar sebuah filosofi desain yang luar biasa, yang berhasil menyatukan dua dunia yang tampaknya bertolak belakang ini. Yuk kita mulai. Coba dia lihat ini. Di satu sisi, kita punya beton. Keras, dingin, industrial banget. Di sisi lain, ada daun yang hijau, segar, penuh kehidupan. Kelihatannya nggak nyambung banget kan? Tapi gimana kalau dua hal yang super kontras ini justru bisa menciptakan sesuatu yang indah? Nah, ini dia paradoks menarik yang akan kita bedah sama-sama. Jawabannya ada di sebuah konsep yang namanya brutalisme organik. Dan ini bukan cuma soal menaruh pot tanaman di pojok ruangan ya, bukan. Ini tuh sebuah pendekatan yang benar-benar dipikirkan, yang secara sadar mencari titik temu, mencari keseimbangan antara kekakuan material buatan manusia dan kelembutan alam yang terus bergerak. Kita semua tahu kan, kalau desain modern itu kadang-kadang bisa terasa steril dan ya agak dingin gitu. Nah, pendekatan ini tujuannya untuk mengembalikan sesuatu yang seling hilang, kehangatan dan koneksi emosional ke dalam ruangan. Menciptakan semacam dialog yang menarik antara apa yang kita bangun dan apa yang tumbuh secara alami. Jadi, gimana caranya kita bisa menciptakan estetika yang unik ini? Semuanya itu ternyata berlandaskan pada 3 pilar visual utama. Anggap aja, ini semacam resep dasar atau toolkit buat membangun harmoni yang dari tadi kita bicarakan. Yuk kita lihat lebih dekat apa aja sih pilar-pilarnya. Jadi, fondasinya itu dibangun dari 3 elemen kunci. Yang pertama, batu alam, yang ngasih kesan masif dan membumi, kuat banget karakternya. Kedua, beton ekspos, yang jadi semacam kanvas industrial yang netral dan jujur. Dan yang ketiga, tentu saja tanaman berdaun lebar yang membawa kelembutan dan dinamika. Perpaduan ketiganya inilah yang menciptakan sihirnya. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang biar lebih kebayang, kita langsung aja lihat contoh di dunia nyata. Studi kasus pertama kita, ini akan memperlihatkan gimana bagian luar sebuah bangunan bisa diubah total dengan prinsip ini. Coba perhatikan, yang kita lihat di sini tuh bukan lagi sekedar dinding biasa. Fasad yang tadinya mungkin bakal terlihat monoton, sekarang menjelma jadi sebuah kanvas yang hidup, yang bernapas. Kisi-kisi beton yang kaku itu bukan lagi cuma hiasan, tapi berfungsi sebagai rangka, sebagai rumah buat tanaman-tanaman hijau ini tumbuh subur. Keren banget kan? Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Kisi-kisi betonnya itu memberikan struktur kaku, jadi ada ritme yang konstan. Lalu tiba-tiba boom! Muncul interupsi organik dari daun-daun monstera yang seolah mendobrak kekakuan itu. Nah, yang menarik, kerapatan tanamannya ini juga berfungsi sebagai kontrol iklim mikro, jadi bisa ngasih privasi sekaligus menyaring cahaya matahari. Ini contoh sempurna di mana estetika dan fungsi itu benar-benar menyatu. Oke, tadi kita sudah lihat bagian eksterior, sekarang kita coba masuk ke dalam. Studi kasus kedua kita ini nunjukin gimana konsep yang sama bisa menciptakan sebuah semacam tempat perlindungan yang sangat personal dan intim di dalam rumah. Coba deh, bayangin kamu ada di sini. Desain ini benar-benar membawa elemen alam liar ke dalam, ada batu-batu besar, tekstur yang kasar, ditambah pencahayaan yang dramatis. Ini semua menciptakan atmosfer sebuah sanctuary atau oase yang primal. Jadi ini bukan lagi sekedar kamar mandi, ini udah jadi sebuah pengalaman. Lalu gimana sih efek sedramatis ini bisa tercipta? Rahasianya ada pada permainan tekstur dan cahaya. Lampu sorotnya itu sengaja diarahkan untuk menonjolkan kekasaran dinding beton dan batunya. Sementara itu, tanamannya ditempatkan dengan strategis buat melembutkan sudut-sudut yang keras, menciptakan atmosfer yang intim tapi tetap terasa megah. Nah, setelah kita melihat contoh-contoh tadi, yuk kita kembali ke filosofi intinya. Poin paling penting yang harus kita tangkap adalah keindahan dalam desain ini tuh bukan muncul meskipun ada kontras, tapi justru lahir karena adanya kontras itu sendiri. Disitulah letak kekuatannya. Jadi, ini dia resepnya. Dirangkum dengan sempurna di sini. Kita punya hardscape, yaitu beton dan batu yang kasar dan kuat. Lalu kita punya softscape, tanaman-tanaman hijau yang lembut dan hidup. Dan yang menjadi perekatnya, yang menyatukan keduanya, adalah lighting atau pencahayaan yang secara dramatis menonjolkan tekstur dari keduanya. Dialog antara ketiganya inilah yang menciptakan keajaiban. Pada akhirnya, semuanya kembali ke satu ide yang sangat kuat ini. Arsitektur menyediakan struktur, alam memberinya nyawa. Artinya apa? Ini bukan cuma soal seberapa banyak tanaman yang kita pajang, tapi tentang bagaimana alam secara cerdas kita gunakan
untuk melembutkan garis-garis arsitektur yang kaku, membelinya jiwa, dan memberinya kehidupan. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Kalau beton dan tanaman saja bisa menemukan harmoni yang begitu indah, bagaimana ya kita bisa menerapkan prinsip yang sama, mencari keindahan dalam kontras di dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebuah pemikiran untuk kita bawa pulang.